pengadilan adalah extension of His love. Ya. Adalah kepanjangan daripada kasihnya, pengadilan itu sendiri. Penghakiman bukan penghukuman. Ya. Ujung-ujungnya bisa terjadi penghukuman, tetapi semua penghakiman tidak harus berujung kepada penghukuman. Betul, dia akan menghakimi kita. Tapi penghakimannya itu selalu diliput oleh kasihnya gitu ya. Iman Tuhan itu selalu dibungkus dengan kasihnya. Dibungkus dengan kasihnya. Menurut Chris Jamie, dia katakan apa ya? Penghakiman Tuhan tidak seperti penghakiman manusia. God's judgment is not like man's judgment. It is not a suspension of His love. Pada saat saya menghadapi hakim, kalau saya bersalah ya, pada saat saya menghadapi hakim, kalau hakim itu adalah hakim yang adil, walaupun hakim itu paman saya, om saya, kalau dia adalah hakim yang adil, maka dia akan apa? Tidak memandang saya sebagai keponakannya. Dia memandang saya dibandingkan dengan hukum, bukan dibandingkan dengan dia sebagai om saya. Itu kalau hakim yang adil ya, bukan pengadilan mafia deh, itu apa ya. Tapi itulah ya. Jadi penghakiman Tuhan tidak seperti penghakiman manusia. Itu bukan penangguhan cintanya, tetapi pengadilan Tuhan, penghakiman Tuhan itu adalah kepanjangan. It is not a suspension of His love, but an extension. Jadi kalau manusia, kita pikir bahwa penghakiman itu tidak lagi kasih, tidak lagi diperhitungkan. Tetapi justru di dalam penghakiman Tuhan, kasih itu apa? Diperpanjang. Oh, pendeta bilang, oh ya oke lah kalau diperpanjang untuk orang yang benar. Orang yang jahat sama juga. Penghakiman Tuhan untuk orang jahat itu juga telah diperpanjang oleh kasihnya. Ya, kenapa? Karena penghakiman Tuhan itu adalah perpanjangan dari kasihnya. His justice is always righteous. Ya, keadilannya itu selalu benar. Dan penghakimannya selalu cinta adanya. Jadi sering kita pikir keadilan Tuhan dan kasih Tuhan itu ya seringkali kita katakan bertolak belakang. Tetapi sesungguhnya keadilan dan kasih Tuhan itu bagaikan seperti saya sering ulang-ulangi, seperti satu koin yang memiliki dua sisi, tapi merupakan satu apa? Merupakan satu kesatuan, ya. Merupakan satu kesatuan, tidak bertolak belakang. Kasih dan keadilan dan rahmat Tuhan. Begitu banyak ayat-ayat Mazmur katakan keadilan dan rahmat Tuhan selalu berjalan, ya. Selalu berjalan. Itulah sebabnya kita lihat bahwa dalam 2 Korintus 5 ayat 10 ayat inti kita ya, kita semua harus menghadap tahta pengadilan Kristus supaya setiap orang memperoleh apa yang patut diterimanya sesuai dengan yang dilakukannya dalam hidupnya ini. Baik ataupun yang jahat. Ya, ataupun yang jahat. Jadi penghakiman dan kasih Allah yang selalu bersama-sama ini juga kita bisa lihat pada saat kita berbicara tentang Allah yang adil. Ya, Allah yang adil. Tapi coba kita lihat selalu berjalan berdampingan seperti satu koin dengan dua sisi. Yesaya 30 ayat 18. Sebab Tuhan menanti-nantikan saatnya hendak menunjukkan kasihnya kepada kamu. Ya, dia ingin menunjukkan kasih kepada kamu. Sebab itu ia bangkit hendak menyayangi kamu. Kapan ia bangkit hendak menyayangi kamu? Nah, kita lihat kata apa berikutnya. Sebab Tuhan adalah Allah yang adil. Berbahagialah semua orang yang menanti-nantikan dia. Berbicara tentang adil atau keadilan itu bahasa apa, saudara ya? Bahasa pengadilan. Pengadilan, ya. Bahasa hukum. Tapi di sini di dalam keadilannya Allah yang adil hendak menunjukkan apa? Menunjukkan kasihnya. Ia bangkit berdiri. Dia secara aktif ingin menyayangi kita. Ingin menyayangi kita. Nah, saya katakan tadi bahwa dia panjang sabar. Ya, dia Allah yang sangat panjang sabar. Dia memberikan kesempatan. Dia selalu ingin memberikan apa? Kesempatan. Ya. Extension, pengadilan adalah extension of His love. Ya. Adalah kepanjangan daripada kasihnya, pengadilan itu sendiri. Satu ayat yang cukup menarik karena menggunakan bahasa yang orang pikir, kok Tuhan kita ini begini ya. Tapi mari kita baca. Ya.
Yeremia 18 ayat 7 sampai 10 berbicara tentang satu karakteristik Allah yang coba dijelaskan oleh Nabi Yeremia dengan bahasa manusia, ya. Bahasa manusia. Tapi pada saat yang bersamaan kita juga dapat melihat konsep di mana kasih dan keadilan Allah itu berpaut, bersatu, ya. Misalnya Yeremia 18 ayat 7 sampai 10 katakan, ada kalanya aku berkata tentang suatu bangsa, tentang suatu kerajaan, bahwa aku akan mencabut, merobohkan dan membinasakan. Ini Allah, ya. Ini Allah yang sudah melihat ini bangsa ini kok memang udah keras kepala, ya, seperti pertanyaan Bapak Gibson waktu lalu, ya. Harus dihakimi, ya. Aku akan mencabut, merobohkan dan membinasakannya. Ayat 8. Tetapi apabila bangsa yang terhadap siapa aku berkata demikian, yang akan aku cabut, aku akan robohkan, aku akan binasakan, ya. Bangsa yang terhadap siapa aku berkata demikian telah bertobat dari kejahatannya, maka menyesalah aku. Waduh, digunakan kata anthropomorphism, ya. Anthropomorphism adalah bahasa manusia untuk mengekspresikan human language to express divine act. Untuk mengekspresikan satu tindakan Allah. Allah yang menyesal. Kenapa saya katakan ini bisa jadi satu masalah? Loh, Allah itu kok menyesal? Apa dia tidak tahu bangsa ini mau bertobat atau tidak bertobat, ya? Apa Allah tidak tahu? Tapi itulah bahasa yang digunakan oleh manusia, ya. Itu bahasa seakan-akan manusia yang tidak tahu apa-apa menyesal. Tetapi poinnya adalah ini menyesal Allah ini dalam konteks Allah yang mengasihi. Allah yang ingin rindu manusia bertobat terhadap bangsa atau manusia yang dia sudah apa? Dia sudah lihat harus dicabut, dirobohkan atau apa? Dibinasakan. Tapi kalau mereka bertobat dari kejahatannya, maka dikatakan, maka menyesalah aku. Menyesal kenapa? Bahwa aku hendak menjatuhkan malapetaka yang kurancangkan itu terhadap mereka. Nah, tapi di lain pihak, ayat 9 ini berbicara di pihak yang lainnya. Pihak satu yang mau dihukum tapi bertobat, Allah apa? Allah apa? Menyesal. Tapi sekarang apa yang terjadi di ayat 9? Orang yang tidak mau dihukum tapi yang dikasihi Tuhan tapi apa? Tidak bertobat. Wah, ini kita lihat apa yang terjadi. Ada kalanya aku berkata tentang suatu bangsa dan tentang suatu kerajaan bahwa aku akan membangun dan menanam mereka. Wah, akan diberkatilah mereka. Tetapi ayat 10. Tetapi apabila mereka melakukan apa yang jahat di depan mataku dan tidak mendengarkan suaraku, maka kembali apa? Menyesalah aku bahwa aku hendak mendatangkan keberuntungan, berkat yang kujanjikan itu kepada mereka. Jadi coba kita lihat di sini bahwa Allah, ya, Allah adalah Allah yang tidak main-main dengan kejahatan. Kejahatan itu ada konsekuensinya, dosa itu ada konsekuensinya. Ya, kenapa saya tekankan dosa itu ada konsekuensinya? Allah kita itu, ya oke, mungkin kita ambil pelajaran lain sedikit, ya. Allah kita itu kita sepanggil dengan apa? Bapa kita, ya. Sering kali orang berpikir, waduh dia adalah Bapa. Waduh kalau dia Bapa yang baik, oke, ya. Tetapi Allah bukan hanya Bapa yang baik dalam arti dia apa? Mengasihi kita. Tetapi pada saat yang bersamaan dia adalah Bapa yang tidak ingin kita berada di dalam satu tindakan-tindakan, satu keadaan di mana kita terus-menerus jatuh di dalam dosa. Dia tidak ingin itu terjadi. Dia membenci dosa, saudara. Allah kita membenci dosa. Dia mengasihi kita. Dia mengasihi kita seperti saya mengasihi anak-anak saya. Saya sangat mencintai anak-anak saya. Tetapi saya tidak ingin mereka melakukan kesalahan. Kenapa? Karena saya tahu kesalahan yang kalau mereka buat, itu fatal akibatnya. Kenapa? Karena mungkin saya pernah melakukan kesalahan yang sama. Atau dengan kata lain, saya tahu kesalahan atau kesalahan yang mereka buat itu adalah hal yang apa? Hal yang akan berakibat fatal kepada mereka. Itulah sebabnya sebelum kadang-kadang anak saya sebelum melakukan tindakan yang lebih parah, yang ujung-ujungnya bahaya, kadang-kadang kita harus disiplin. Ya, kita harus disiplin. Mencegah supaya mereka jangan apa? Jangan jatuh lebih jauh. Tapi itulah, pada saat kita mendapatkan disiplin dari Allah, Allah kita itu kita anggap, aduh saya nggak mau punya Allah Bapa. Loh, yang kamu maunya apa? Saya maunya punya kakek, bukannya bapak. Ada yang katakan demikian. Wah, kenapa ini kakek? Ya, kenapa? Karena kakek saya, opa saya itu pendeta itu lebih baik daripada ayah saya. Opa saya itu lebih apa? Lebih lenient gitu, ya.
Tapi Allah kita, puji Tuhan, Allah kita itu bukan disebut sebagai kakek kita ya. Alkitab hanya mengajarkan Allah kita itu sebagai Bapa kita ya. Karena dia bukan saya katakan kakek itu tidak punya disiplin ya, tidak mendisiplin cucu, bukan demikian ya. Tapi memang pada umumnya ya, ada pada umumnya kalau kita baca ya, pada umumnya yang lebih tegas dalam disiplin itu orang tua daripada daripada opa atau oma gitu ya. Mungkin ya. Anyway, itu yang terjadi. Jadi Allah kita adalah ayah kita, bapa kita, yang mengetahui kalau kita melakukan kejahatan, itu adalah satu hal yang tidak dia ingini. Dan dia tidak ingin kita berada di dalam keberdosaan. Dia membenci apa? Dosa. Tapi kalau kita berbalik, bapa kita itu akan apa? Merangkul kita. Dia akan menyesal, dia sudah apa? Dia seperti orang tua, dia sudah mau menghukum anaknya, dia katakan, kamu telah berbuat kesalahan ini. Oleh sebab itu, kamu tidak akan saya berikan mobil. Ya. Tetapi kemudian apa yang terjadi? Anak itu bertobat, berbalik daripada kejahatannya. Ya. Berbalik dari kejahatannya, dia menjadi anak yang manis-manis. Apa yang kira-kira seorang ayah akan lakukan? Waduh, udah baik dia ya. Udah berubah, dia betul-betul sudah berubah. Mungkin dia perlu mobil yang seperti dia mintakan untuk dia supaya dapat beraktivitas dan lain sebagainya. Jadi itulah menyesal, ya, berbalik. Allah yang dapat apa? Secara bahasa manusianya berbalik. Dan apa yang tertulis dalam Yeremia 18 ayat 7 sampai 10 ini, kita lihat bagaimana itu terjadi kepada kota Nineve, ya. Dalam Yunus 3 ayat 4 sudah dikatakan 40 hari lagi Nineve akan apa? Ditunggang balikan, diumumkan penghakiman tersebut. Tapi ingat, penghakiman bukan penghukuman, ya. Ujung-ujungnya bisa terjadi penghukuman, tetapi semua penghakiman tidak harus berujung kepada penghukuman. Seperti kota Nineve. Kenapa? Karena mereka bertobat. Yang bertobat mulai dari masyarakat, bukan raja. Ingat, yang pertama-tama bertobat di Nineve itu bukan raja. Masyarakat yang lebih menerima. Ya, masyarakat. Ya. Tentu saja raja tentunya memiliki pengaruh. Tapi coba kita lihat bagaimana pertobatan ini mulai dari akarnya, mulai dari dasar. Kemudian naik dari masyarakat yang berpuasa, berkabung, sampai raja ikut-ikutan, dia berkabung, dia perintahkan semua termasuk hewan, jangan sampai makan, berpuasa, semua berdoa dan berpuasa. Sang raja juga terlibat. Siapa tahu, ayat 9 raja katakan, siapa tahu mungkin Allah akan berbalik dan menyesal. Ya, Allah berbalik dan menyesal serta berpaling dari murkanya yang menyala-nyala sehingga kita tidak binasa. Binasa itu adalah hukuman dalam proses penghakiman. Tapi ingat, penghakiman ini tidak harus berujung kepada hukuman. Ya. Tidak harus berakhir. Jadi itulah sebabnya orang seringkali pikir itulah salah mengerti ya. Penghakiman itu harus ujung-ujungnya penghukuman. Tidak. Ya. Penghakiman diumumkan, kenapa? Itu ada conditional, ada persyaratannya. Ya, 40 hari lagi Nineve akan ditunggang balikan, itu adalah apa? Pengumuman penghakiman yang ada syaratnya, conditional nature-nya itu ada. Dan mereka bertobat. Ya. Allah tidak jadi menghukum. Allah melihat perbuatan mereka itu, mereka berbalik dari tingkah laku yang jahat, maka menyesalah Allah seperti yang tertulis dalam Yeremia 18 ya. Menyesalah Allah karena malapetaka yang direncanakan. Dan Yunus kecewa. Yunus kecewa, aduh kenapa tidak jadi dibunuh nih orang Nineve. Mungkin kenapa dia, ada yang katakan Yunus tuh takut dan lain sebagainya, maka dia tidak mau ke Nineve. Dia bukan tidak takut, karena dia masalahnya dia lari ini karena ini, bukan karena dia takut. Ya. Dia tahu Allah adalah Allah yang pengasih dan penyayang. Aku tahu itulah sebabnya. Aku melarikan diri ke Tarsus itu karena aku tahu Tuhan Engkau itu Allah yang apa ya? Allah yang penyayang, pengasih, panjang sabar, berlimpah kasih setia, serta yang menyesal karena malapetaka yang hendak didatangkannya. Jadi dia bukan karena dia takut, saudara, bukan. Karena dia tidak mau orang Nineve diselamatkan. Itu sebabnya Yunus tidak mau ke Nineve itu karena itu. Kenapa? Kenapa dia tidak mau orang Nineve? Karena mungkin orang Nineve itu mungkin telah membunuh keluarga Yunus. Ya. Orang-orang Assyria itu adalah orang-orang yang kejam. Mereka telah membunuh keluarganya dan Yunus ingin balas dendam. Dia tidak mau mereka bertobat. Dia mau mereka binasa. Ya. Dia mau mereka binasa. Bukan karena dia takut. Ya.
Dia tidak takut, saudara. Tapi dia tidak mau mereka itu binasa. Tapi itulah ya, manusia suka-sukanya balas dendam. Manusia maunya tidak, memang kena batunya itu orang ini. Tapi Tuhan kita tidak lempar-lempar batu pada kita, saudara. Dia betul, dia akan menghakimi kita. Tapi penghakimannya itu selalu diliput oleh kasihnya gitu ya. Allah yang penyayang ya. Nah, kemudian karena Yunus kecewa, Allah menjawab, bagaimana tidak aku akan sayang kepada Nineve, kota yang besar itu yang berpenduduk lebih dari 120.000 orang yang semuanya tak tahu membedakan tangan kanan dan tangan kirinya dengan ternak yang banyak. Allah sayang kepada Nineve ya. Allah membenci dosa dan akibat-akibat dosa. Tapi Allah mengasihi orang berdosa. 2 Petrus 3 ayat 9 katakan, Tuhan tidak lalai. Tuhan tidak lalai menepati janjinya. Sekalipun ada orang yang menganggapnya sebagai kelalaian, tetapi ia sabar terhadap kamu. Karena ia menghendaki supaya jangan ada yang binasa. Supaya jangan ada yang binasa. Melainkan supaya semua orang berbalik dan bertobat. Ya, panjang sabar sekali Tuhan kita. Dan kalaupun dia mengadili kita, jangan takut. Jangan takut bagaimana pengadilannya. Penghakimannya, jangan takut dengan penghakiman Allah. Kenapa? Karena dia adalah Allah, hakim yang adil. Dia tidak bisa disogok. Ya, ada mafia pengadilan dan lain sebagainya kita dengar di Indonesia. Ya. Tapi tidak demikian dengan Allah, hakim yang adil dan berintegritas ini. Yesaya 11:3-5 katakan, ia tidak akan menghakimi dengan sekilas pandang saja, atau menjatuhkan keputusan menurut kata-kata orang, apa yang dia dengar, atau apa yang disuruh supaya dia buat. Tidak, Allah kita itu tidak bisa dipengaruhi kalau mau ambil keputusannya. Tetapi ia akan menghakimi orang-orang lemah dengan keadilan, dan akan menjatuhkan keputusan terhadap orang-orang yang tertindas di negeri dengan kejujuran. Ia akan menghajar bumi dengan perkataannya seperti dengan tongkat, dan dengan nafas mulutnya ia akan membunuh orang fasik. Ia tidak akan menyimpang dari kebenaran dan kesetiaan. Seperti ikat pinggang tetap terikat pada pinggang. Jadi jangan khawatir. Jangan khawatir dengan penghakiman. Kita akan dihakimi. Besok kita akan mempelajari tentang penghakiman tersebut. Ya, penghakiman sebelum kedatangan Yesus. Ya. Jangan takut. Kenapa? Karena hakim kita itu adalah hakim yang menyelamatkan. Yesaya 33:22 katakan, sebab Tuhan ialah hakim kita. Tuhan ialah yang memberi hukum bagi kita. Tuhan ialah raja kita. Ya, ingat, dia hakim, dia yang memberi hukum, tetapi apa? Ia adalah raja kita dan ia akan menyelamatkan kita. Saya bawa ini dalam nama Yesus. Menarik sekali pelajaran ini. Mungkin ini ada berhubungan dengan apa yang telah terjadi mungkin 2 tahun atau ya 2,5 tahun belakangan ini, oleh sebab begitu banyaknya mungkin orang-orang yang telah beristirahat di dalam Tuhan ya, dan juga oleh sebab adanya oleh sebab adanya pandemik, sehingga kita memiliki satu pelajaran sekolah sahabat yang menyatakan tentang tentang masalah-masalah yang sedang hadapi saat ini, penderitaan, kematian, dan adanya tentu saja pengharapan yang dapat menjadi bahagian kita.